Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang suku Dayak Kanayat. Pulau Borneo saat ini didiami oleh berbagai macam suku atau etnis di Indonesia, dan salah satunya adalah suku Dayak. Suku Dayak terbagi lagi menjadi beberapa subsuku. Di antaranya subsuku tersebut ialah Dayak Kanayat. Dayak Kanayat tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan. Namun yang menjadi titik bermukim terbanyak ialah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat setidaknya ada 3 kabupaten yang menjadi wilayah tinggal sebagian besar Dayak Kanayat, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Namun, Dayak Kanayat tersebar di beberapa wilayah kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, walau dalam jumlah kecil, di antaranya di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Ketapang. Dayak Kanayat terbagi menjadi beberapa bahasa, di antaranya bahasa Bangahe, bahasa Banyedu, bahasa Balangin, dan beberapa bahasa lainnya. Pakaian tradisional sub Dayak Kanayat ialah kulit kayu. Kulit kayu tersebut adalah kulit kayu pantongan. Kayu pantongan sangat mudah didapati di hutan Kalimantan. Kulit kayu dijadikan celana cawan yang dinamakan kapwa. Kapwa digunakan sehari-hari pada zaman dahulu, sebelum orang Dayak mengenal kain tenun atau sejenisnya. Dan saat ini kapwa hanya digunakan pada hari-hari tertentu saja, misalnya di hari festival budaya maupun gawai adat naik dango. Kapwa hanya digunakan oleh laki-laki. Untuk pakaian perempuan masih sama berbahan dasar kulit kayu pantongan. Modelnya pun beragam. Selain model yang beragam, aksesoris yang menempel pun bermacam-macam, sehingga perempuan-perempuan Dayak Kanayat terlihat sangat cantik. Apalagi ditambah dengan mahkota kepala, kalung, dan gelang. Senjata Dayak Kanayat adalah tangkit dan sumpit. Dari berbagai sumber, bahwa pada masa lalunya, agama asli masyarakat Dayak Kanayat adalah adat. Pada masa itu, penyebaran agama saat ini belum ada, sehingga agama adalah sejumlah aturan dan kebiasaan hidup yang dipegang teguh. Namun saat ini, suku Dayak telah beragama sesuai keyakinan masing-masing, dan sebagian besar masih menjadikan adat, aturan, dan tuntutan dalam berkehidupan. Dalam menjalankan adat, sebagian suku Dayak Kanayat percaya bahwa yang tertinggi adalah Jubata. Jubatalah yang memerintahkan segala sesuatu dalam dunia. Sehingga dalam setiap kesempatan, misalnya dalam upacara adat, nama Jubata selalu disebut-sebut, dengan harapan Jubata hadir memberkati jalannya upacara adat tersebut. Dayak Kanayat dalam menjalankan adat adalah dipangku oleh pengurus adat. Suku Dayak Subkanayat selain percaya kepada Jubata sebagai penguasa tertinggi, sebagian percaya adanya roh yang senantiasa berada di sekeliling manusia. Di antaranya adalah roh dari nenek moyang, sehingga tak jarang sebagian menjadikan roh yang dimaksud untuk pelindungan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada waktu-waktu tertentu. Selain percaya adanya roh, sebagian masyarakat Dayak Kanayat juga percaya akan adanya sesuatu kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu, misalnya patung pantap, tangkit keramat, patulak, dan beberapa benda keramat lainnya.
Terhadap benda dimaksud, sebagian suku Dayak Kanayat menghormati dan merawatnya dengan baik, sehingga harapannya tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat luar, baik berupa wabah penyakit, hama tanaman, kesialan, dan sebagainya. Karena hal tersebut dari sejak zaman nenek moyang mereka telah diperlakukan dengan baik menurut tempatnya masing-masing. Untuk menjaga serta melestarikan adat dan budayanya, suku Dayak Kanayat seringkali melaksanakan upacara-upacara adat. Di antaranya adat naik dango, adat notong, adat baliat, dan masih banyak upacara adat lainnya, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dayak Kanayat melaksanakan upacara adat setiap tahun. Salah satunya gawe adat naik dango. Naik dango adalah upacara adat yang dilaksanakan secara bergiliran di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Dalam acara adat tersebut bukan hanya melakukan ritual-ritual, namun ada beberapa perlombaan tradisional suku Dayak Kanayat. Di antaranya adalah lomba pangkagasing, lomba nyempit, lomba ngaret pepayo, dan banyak lagi lomba lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan salah satu ritual adat perkawinan dari suku Dayak Kanayat. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indratno, panggilannya Pak Dewi. Tugas saya sebagai guru agama Katolik di sekolah dasar. Di dalam adat, saya adalah penyangat Binuang. Baik, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan ritual adat perkawinan Dayak Karimawat Agusut. Dimulai dengan masang pamabak. Masang pamabak, perlengkapannya pertama harus menyiapkan laki atau ayam sabung, kemudian tempayan seperti ini, tempayan laki lengkap dengan mangkuk tanah. Kemudian juga ada perlengkapan segala minyak, kue kunti, semua itu harus ada untuk peraganya. Adapun tujuannya sebagai pembuka adat perkawinan, dan juga karena tujuan yang lain adalah untuk menjaga, melindungi pesta itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, bukan hanya dari manusia, tetapi termasuk dengan hal-hal yang tidak nampak oleh kasat mata. Pamabak sebagai tanda bahwa kita akan melaksanakan
upacara pesta besar, yaitu pesta perkawinan. Jadi dalam bahasa adatnya di situ kita memasang payung tono, lalu kemudian memasang kuta benteng tika tamak. Jadi artinya pesta itu terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setiap orang yang datang, kalau ada niat yang tidak baik, maka mereka pun akan melihat adat yang dipasang, mereka akan, yang boleh dikatakan, tidak beranilah untuk melakukan hal-hal yang negatif, karena nanti kalau berani melanggar adat, mereka akan kena sanksi adat. Masang tabir itu di dalam rumah, yaitu di ruang tamu. Tabir yang dimaksud adalah kita memasang kain panjang di bagian dinding. Di situ perlengkapannya ada yang namanya juga buat tanga, ada tempayan beras, ada pampas, yaitu beras disambung. Biasanya di bawahnya ada ceper dan atasnya piring. Lalu di atasnya buah minyak tengkawang. Kalau tidak ada, biasa diberi telur mentah. Itu namanya tampas karamidi. Matekan upaya tumpi hanya kita istilahnya berdoa untuk menyatakan bahwa kita akan makan kue tumpi sebagai tanda adat, jadi supaya ada berkatnya kita. Dan termasuk juga matek makan, boleh kita memberi berdoa makan lah istilahnya di dalam sehari-hari. Jadi kita orang Dayak juga ada istilah matek makan. Dari matek makan itu kita juga mohon berkat atas makanan yang sudah disiapkan oleh keluarga agar mendapat berkat. Angin aku nyawa kamu dawang mas perak. Oh imunan na yang mati nakirnya kaya enggak. Jadi nyapa buat manuk yang nakirnya di bata. Oh pada basule lang pagati di siang pagati imam semua pagati siang. Udah pun kayu ara menganak bayar itu nanti di bawah bayar dia teh. Ada rata muda awang mas perak kok kalau mereka saudi. Kau kok kita Maria dengan nama kok kok di mana angin aku nyawa kanang. Kalau semangat terkait matamu mayat kafe lima segit sudah nikah pada pada masa. Karena pakai kata iya. Aku pernah kakusung pada sedang pada bawaya kok kali ini dengan ini. Waktu baru pada kita. Yang kita kita masih pada paparan itu pas nak mencari dalam kita tambah jadi cara membanding. Akan bata kabawa tinggi termasuk dalam pengusulan kita barang bawa barang menang ke kali bata. Oh kada zaman kata itu musik bata kelihatan barang tapi ada bawa tambah tapi kan yang bawa tambah buatan. Oh kami makan aja sisa berkat yang menjadi sudah lama. Baru paparu ada dian setan di balis, adanya ada hantu julungan, ada anak kami nakal
bangsa keturunan. Aku minta kita ame ngaco, ame ngaiba. Kakak rumahnya, angin kan. Dia dapat tamu soal botok nih. Aku akhirnya minta, adiknya ada kita. Awak pakai pangpa gaya, adiknya ada orang makan tunas. Keluar aku kamanya. Sabar. Acara Batama itu dimulai dengan matek kat nasi tanung. Nasi tanung itu sebagai lambang penungan untuk kelanjutan bagaimana kondisi mereka nanti di masa depan. Karena itu maka biasanya panjangan harus memberikan arahan terlebih dahulu kepada kedua mempelai agar ketika melaksanakan ritual tekad saat tanam ini harus serius dan diperhatikan syarat-syarat yang harus dilakukan. Dan di dalam nasi tanam itu biasanya disiapkan di sebuah pahar atau talam. Di situ isinya ada nasi putih, gulai, padar, garam, kurang lebih itulah kalau nasi tanamnya. Lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara Batama, masuk ke kamar namanya mantok katinge. Mantok katinge tujuannya adalah untuk mengusir roh-roh jahat kalau ada di dalam kamar itu. Kalau zaman dulu dikatakan antu julungan, antu balu, sinyaruba. Jadi roh jahat ini biasanya dia suka menyerupai. Jadi dia bisa menggoda, mengganggu kedua mempelai. Oleh karena itu maka kamar harus dinetralisir dari pengaruh-pengaruh jahat itu. Alatnya biasanya kita menggunakan api, dupa, lalu kemudian lamir minyak untuk memerciki kamar agar kamar layak untuk ditempati, untuk beristirahat, untuk melanjutkan dalam agama itu penciptaan dalam kehidupan. Jadi supaya kedua mempelai benar-benar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa bertunangan? Tujuannya kita memberitahukan kepada bucu bata yang punya dalam hati, yang memelihara, yang menjaga segala ciptaan termasuk babi. Jadi kita juga harus memberitahukan kepada jubata bahwa babi yang akan dipakai dari ritual adat itu adalah babi yang sudah disiapkan dan mau dipakai baik. Dan juga orang Dayak punya kepercayaan bahwa jubata juga mengutus ketua dari setiap makhluk, jadi seperti babi. Jadi yang rajanya adalah si Kaput, Raja Babut. Jadi kita juga memberitahukan kepada mereka supaya bahwa babi yang akan dipakai itu bukan sembarangan dipakai, tetapi dengan tujuan baik untuk pernikahan, sehingga
Tujuan ngunu babon tunangan ini adalah untuk permisi memberitahukan bahwa babi itu akan dipotong dengan tujuan yang baik dan harapan supaya direstui oleh yang punya, seperti Jubata dan Raja Babon atau Awapama. Ya, setelah tadi motong babi, maka dilanjutkan dengan muri babi yang sudah dibersihkan, dibawa di ruang tamu. Nah, jadi babi harus ditulis di ruang tamu. Kita juga sama mohon kepada Awapama atau resuki para leluhur membantu menuri babi itu, karena kita manusia ini punya kelemahan, kekurangan, jangan sampai peraga adat yang diambil dari potongan-potongan babi itu kurang atau salah. Potongan itu seperti angka, tengek, ambuis, apo, padar, itu yang dituri, yang harus diambil. Lonek. Nah, jadi kita tujuannya supaya adat itu benar-benar sesuai. Kita mohon izin kepada yang biasa, yang pernah melaksanakan acara maturi. Akhirnya kita nak ngompar muda. Angin lagi dua tak singkap sama terima apa tidak. Maka namanya lupa dengan ibarat kita. Nak barakat kalawat keamanan keuntungan. Minta paruak parunyuk, minta palang palajuk kagawe ingin kagawe kena singkap sama terima. Kita sambut si palang gue singkapi balam medang. Awal dua kaki bajang pamas nang kita baca banyak sabak kaulah ketika uang. Ayah nak kemarin kita. Awal pamanah orang tua kami yang ocornya pasupit putihnya paunan. Awal pokoknya narangan ia kabuat ke matahari, narangan ia ke pasang payah, narangan ia ke pamarap ke paboha, kau ika karkadau kabulung, kau narangan ia ke binua kai katana, kau kadeknya mencari kau tan kariba kadakap kabalo, kantor ke sekolah, kau kadek ai namu sangat ke darat nama teat, awaya koha, rata mudawa emas perak jutaan miliaran takar mata tangai. Kau narangan aja juga tak punya bagi kami yang kita punya dengan kita mengalir marapatia. Kau minta apa aja baca aja mengujar sampai penjaga ulang. Pasang yang masing abas boleh badalunu. Apa bangsa apa keturunan. Kau mintanya kadenya baranak anak-anak pintar cara di pakalar majanam. Patitel bapakat jadi pamane binua pamain nagari kapakiat ke kampung katutup kaki pang. Kau kita mengalir marapatia yang bagi. Asa 2 tahun 4 5 6 7 Jubata buat matahari kita pertika kita buat pasar kita buat Jubataan kita Jubata panyudu katiaman kita Jubata pamana orang tua kami nak kami pernah dari tanah Jubata pamane bino pamane nak dari kita pesan marga Jubata kita punya to punang kita Jubata punya pado kita Jubata sanganya dia teh buntur aku ngelela Asa 2 tahun 4 5 6 7 bata tapan santa bukit tapan tapan tahun pintu rajaki jamadian ayan juga tak bawa tak pada kita dari toga mari kita satu ni pajaruman oleh pangalu pangarapan lalu pangarapan saya mari
Amin aminnya bagus. Selanjutnya pada pagi harinya kita masuk kepada ritual acara inti penyengat pengantin. Yang pertama yang harus kita utamakan adalah mempersiapkan bus bantal. Jadi jangan sampai perlengkapan peraga adat pengantin itu tidak lengkap. Seperti busnya ada babi, semuanya serba masak di atas bus, kemudian ada yang mentah, serta perlengkapan ketinggalan bicara, tingkalan parimatan juga harus disiapkan di situ. Lalu keduanya juga harus memakai pakaian yang layak. Lalu biasanya memakai pakaian adat dan dia duduk di atas alu. Di atas alu itu diikat dengan tali tarap atau tali kepoa. Dua alu sebagai lambang bahwa keduanya sudah terikat, tidak ada yang bisa membuka. Itulah tujuan alu. Jadi alu juga sebenarnya sebagai lambang laki-laki. Diharapkan nanti dia bisa meneruskan keturunan dengan lambang alu tadi. Jadi nyengat pengantin, ritual nyengat pengantin itu pertama tujuannya kita menerangkan kepada jubata bahwa mereka akan hidup bersama. Jadi sesuai dengan sampang bahwa ngalulu harapat mereka supaya tidak bagita, artinya tidak terpisahkan keduanya. Narangan ke ai katana kepala sarpalaya kebulan ke matahari kepada semua ciptaan Tuhan, bahwa karena mereka nanti untuk keberlangsungan hidup mereka akan memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Tuhan, supaya mereka berkarya, berusaha, diberi kemudahan, karena mereka sudah diresmikan bahwa hidup sebagai suami istri. Diterangkan juga kepada awal pama agar mereka dibukakan jalan. Jadi tujuan perkawinan dalam adat itu yang pertama mukajat mantas maraga, artinya supaya pintu rezeki mereka terbuka. Lalu kedua ngalulu ngarapat supaya mereka tetap nyatu, tidak ada terpisahkan kecuali maut. Ketiga, menerangkan bahwa manusia suka rami suka banyak, berarti suka berketurunan. Maka nerangkan kepada jubata supaya mereka harus diberi keturunan, karena mereka tujuan perkawinan mereka juga ingin melanjutkan karya penciptaan Tuhan. Di dalam adat yang ini memang harus lengkap. Tujuannya adalah agar perkawinan mereka itu tidak ada halangan, tidak hambatan, dan setiap maksud dan tujuan bisa dicapai dengan baik. Di dalam ritual adat yang hati perkawinan itu ada 3 tahapan atau inti. Tahapan pertama yaitu ngalang tekad banyak lunyit mata baras, kedua baras sasah, ketiga langit dinya.
Di dalam melantikan pendek monyet mata baras itu ada dua makna di situ yang terkandung yang lebih inti, yaitu kita mengaku bahwa kita ini manusia lemah, penuh kekurangan, penuh dosa. Dengan bahasa adatnya nabe nampak karena mereka ada salah dosa, salah budi, salah bahasa, awapama, kajubata, kepagi, kawaris, sehingga tadi melantikan pendek ini. Kemudian mohon pengampunan, nabar nawaria dengan pendek monyet tadi sebagai lambang pengampunan dari Sang Pencipta atau Jubata. Lalu Barasasa itu penyuci. Jadi setelah kita mohon pengampunan, setelah ada pengakuan, lalu dicuci dengan air, sebab mohon dikuduskan lebih bersih lagi kan. Kemudian dilanjutkan dengan langir minyak, kurang lebih seperti minyak Krishna. Jadi minyak itu setelah kita dibersihkan, maka perlu diminyaki agar kita layak di dalam melanjutkan doa atau sembahyang kita. Jadi yang ketiga adalah inti daripada sangahat. Biasanya nyaruh jubata atau biasa lebih dikenal dengan kita jubata. Semua yang ada itu memegang buis bantater yang ada di atas paha tadi. Tujuannya bahwa kita sama-sama mempersembahkan apa yang menjadi peraga adat. Nah, semua dilibatkan, terutama keluarga inti dan kedua mempelai. Tujuannya ya kita sama-sama mempersembahkan kepada Jubata dengan basolok dada, basingkat lengan. Nah, kita mohon kepada Sang Pencipta bahwa kita sungguh-sungguh ingin mohon pertolongan, mohon bantuan, mohon berkat. Lebih terakhir, kita biasa kalau di dalam agama ada mulangan buis, itu artinya mohon berkat, berkat penutup. Nah, jadi naikkan buis ke Jubata, biasanya ke bawah bukit tinggi, ke bawah gunung Sulano, karena di situ lambang tahtanya Jubata. Jadi dari naikkan dia, dan setelah itu apa yang kita pakai, apa yang kita persembahkan, mohon Tuhan melipat gandakan berkatnya. Bapak ruak, bapak runyuk, bapak lamuk, bapak lagi dalam bahasa adatnya. Artinya agar apa yang telah kita persembahkan, kita lakukan, baik harta, baik beras, baik imunan, ayaman, supaya berlipat ganda berkatnya. Bicara ini yaitu adat yang diberikan kepada bicara, biasanya dalam berupa marak babon, ada perlengkapan lain termasuk segala kapur, sireh, pinang, semuanya ada di situ. Itu sebagai ucapan terima kasih kepada bicara, kepada saksi yang mau terlibat untuk menyatukan mereka, yang mau ikut dalam menyukseskan acara ritual adat. Sebagai ucapan terima kasih dari keluarga, maka
adat bicara itulah diberikan kepada bicara. Yang pada punah pergi pengantar panjur punah jubataan. Au bang tak babut ngantar nyorok kita jubataan masih karbon ngantar nyorok kita jubataan. Au jubataan aku pada ngantar nyorok kita jubataan. Budaya karena di dalam duafa nggak meliputi keseluruhan. Yang pertama, tingkah laku Parimatat ini sebagai bukti bahwa di pihak adalah satu pihak, misalnya kalau pihak laki-laki mereka sudah melaksanakan acara adat perkawinan, nanti tingkah laku bicara Parimatat ini akan dibawakan ke keluarga dan mereka akan menjelaskan bahwa dari pihak laki-laki kalau yang menggunakan hajatan, dari perempuan akan menjelaskan bahwa mereka di sana sudah pesta dan anak kita sudah resmi secara adat menjadi istrinya. Jadi itu bukti bahwa mereka memang sudah menikah secara adat. Nah, setelah acara penyerahan tingkah laku bicara dan tingkah laku Parimatat tadi selesailah, sudah ritual adat perkawinan, dan itu menunjukkan bahwa perkawinan itu sah secara adat. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat atau informasi singkat tentang suku Dayak Kanayat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi yang dapat kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami mengucapkan adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata.